Ini baru diketahui ternyata ini jenazah udah disimpan di kamarnya oleh kedua orang tuanya sejak 4 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Akhirnya setelah sekian lama kita berlibur ya kan ya, karena ada beberapa hal juga, terutama ya hari raya Idul Fitri nih. Maka sebelum video ini dimulai, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian dulu nih yang udah support channelnya Aquilas Room sampai saat ini. Dan gue juga mau ngucapin nih, mohon maaf nih kalau selama ini Aquilas Room bikin video ada kata-kata ataupun ya perangai, sifat, sikap, apapun lah ya yang bikin lu pada sakit hati kalau ngedengerin gue ngomong. Ya mudah-mudahan pada bisa maklum dah ya, namanya juga mulut ya. Sampai sekarang kagak ketemu itu onderdil remnya beli di mana. Oke guys, jadi setelah kita maaf-maafannya kelar nih ya, mudah-mudahan kagak keulang lagi kesalahan-kesalahan yang lama ya. Dan di video kali ini Aquilas Room bakal ngebahas satu lagi kejadian tragis yang kemarin tuh sempet viral banget, yang udah berapa kali gue berharap kagak ulang lagi, kejadian lagi di negara kita geng. Masih ada aja kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur. Lah padahal makan ya, namanya anak itu kan titipan ya, jangan muntang-muntang itu dititipin lu kagak jagain. Lah tetap aja anak itu nanti jadi tanggung jawabnya orang tua. Dan dalam perkembangannya nih ya, namanya seorang anak itu mengalami fase-fase tertentu pastinya. Kagak tiba-tiba brojol langsung bisa nyari kerja, lulus S3 lah kagak. Dan di dalam setiap prosesnya, peran orang tua itu sangat dibutuhkan gengs. Sayangnya nih ya, ada beberapa orang yang memang mungkin gagal untuk melatih kesabarannya. Kenapa gue bilang sabar? Emang namanya anak juga bisa jadi ujian sebenarnya. Bukan cuman banyak anak banyak rejeki. Kalau lu salah ngedidik anak ya, banyak anak banyak masalah ya kan. Lah ini ngapa channel gue jadi kayak channel parenting ya? Waduh, udah dapat kategori family friendly ini. Salah satu kisah tragis yang kembali terulang nih, lagi-lagi sayangnya datang dari Indonesia nih gengs ya. Kita harus prihatin dan harus jadi koreksi bersama ini sih. Kayak yang baru aja kejadian nih kemarin tanggal 16 Mei 2021 di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah gengs ya. Yang membuat lebih tragis lagi, ini anak jadi korban dari ketidaktahuan kedua orang tuanya mungkin ya terhadap fase-fase perkembangan anak ya. Dimana anak ini nih kebetulan adalah anak yang cukup aktif dan memang ya terkesan jadi seolah-olah kayak bandel lah kalau orang-orang sono bilangnya mah ya. Nah cuma gara-gara kayak gitu nih kedua orang tuanya ini kemakan sama rayuan setan. Dan akhirnya hal tersebut mengakibatkan si korban ini harus kehilangan nyawanya dengan sangat tragis. Ya secara tidak langsung karena kedua orang tuanya juga gengs. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Meluncur! Cerita ini bermula ketika anggota kepolisian dari Polsek Bejen, Temanggung, Jawa Tengah menerima laporan pada Minggu 16 Mei 2021 kemarin nih pukul 23.30 malam dari Kepala Desa Bejen, yang mana Kepala Desa ini melaporkan adanya penemuan mayat di wilayah desanya dia nih, tepatnya di Dusun Paponan, Temanggung, Jawa Tengah ya gengs ya. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh anggota kepolisian dari Polsek Bejen, ternyata korbannya yang dilaporkan tadi nih adalah seorang anak berusia 7 tahun berjenis kelamin wanita yang diketahui namanya adalah Aisyah. Dan udah gitu kondisi jenazahnya ini udah sangat mengenaskan, dimana ketika ditemukan kondisinya itu udah tinggal hampir tulang belulang dan cuman kulitnya aja. Dan yang lebih tragisnya lagi, setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian kenapa jenazahnya sampai kayak begini nih kondisinya nih ya, ini baru diketahui ternyata ini jenazah udah disimpan di kamarnya oleh kedua orang tuanya sejak 4 bulan yang lalu. Hal ini akhirnya viral di salah satu jejaring media sosial. Lu tau lah kira-kira apa itu tuh yang wajah buku itu tuh ya. Akhirnya banyak yang membagikan tautan-tautan sampai akhirnya uplah ini berita ke media-media mainstream di Indonesia. Dan karena itu pula lah semakin banyak juga orang yang penasaran dengan berita ini ya. Karena setelah ditelusurin lebih dalam lagi nih kenapa bisa sampai kayak begini ya, ini alasan dari orang tuanya. Wadaw, bener-bener kagak logis kalau buat gue mah. Karena kedua orang tuanya mengaku kalau anak ini tewas dimakan genderuwo. Biasanya nih kalau yang dikaitin sama genderuwo ini emang ada beberapa selentingan atau beberapa mitos yang menceritakan bahwasannya genderuwo ini suka menculik anak-anak kecil yang keluyuran tengah malam sendirian, sore-sore masih main gitulah. Ini kayak dijadiin alat buat nakut-nakutin anak-anak aja biasanya sama orang tua zaman dulu gitu ya. Itu udah jadi lumrah kan ya kalau di Indonesia ya. Cuman ya belum ada nih berita spiral ini yang katanya anaknya dimakan genderuwo.
Lah gua kagak pernah ngeliat genderuwo itu nyemilin bocah kayak bagaimana. Dan kalau dari sisi supranatural bahkan ya, kalau dari literatur yang gua baca, genderuwo ini selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau dengan seksualitas. Katanya genderuwo ini suka kayak mewujudkan dirinya sebagai suami yang jarang pulang ke rumah, akhirnya menemui istri dari yang ditinggalkan sama suaminya tersebut nih. Ya gitu dah ya. Makanya tuh lu pasti pernah denger tuh kalau di pasar malam dimanapun di Indonesia, si Tebo anak genderuwo lah. Kesian ya, anak lahir udah susah payah itu bidan ngeluarin dokter ya kan. Apalagi kalau anak bandel dikit dibilangnya anak genderuwo. Lah itu bapaknya ngomong begitu kagak mikir apa? Waktu bikinnya kagak inget apa gimana itu? Nah, pasangan yang lagi viral ini nih yang akhirnya membuat anaknya jadi korbannya mereka nih ya. Ini adalah ayahnya bernama Marsidi, usianya 42 tahun, dan ibunya namanya Suwartina, usianya 38 tahun. Lah tuh lu lihat ya, usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang. Lah buktinya ini kedua orang ini nih masih percaya banget sama hal-hal mistis kayak begitu, dijadiin utama lagi. Soalnya nih kedua orang tua dari si korban ini ya sangat percaya pada omongan tetangganya yang katanya terkenal sebagai orang pinter. Ya dukun lah bahasa kasarnya. Namanya Haryono tetangganya itu gengs, usianya 56 tahun, dan dia punya asisten dukun namanya Budiono, usianya 43 tahun. Lah itu dukun aja punya asisten, coba kalah manajer gua. Jadi nih ya, kedua orang tuanya ini tuh kan kayak sempat berkonsultasi ya, karena mungkin dia ngerasa ini anak gua kok cewek tapi badungnya luar biasa menurut pengakuan dari kedua orang tuanya nih ya. Dan ini diiyakan memang sama keduanya nih. Walaupun memang dari pihak keluarga besarnya juga sebenarnya mengetahui hal tersebut, tapi nggak bilang kalau anak ini bandel. Cuma memang anak ini memang mungkin termasuk anak yang kinestetis ya. Dia lebih banyak bergerak, dia lebih suka bergerak. Pada awalnya dia mau coba untuk gimana sih supaya anak gua tuh nggak terlalu seaktif ini, sebadung ini, yang bisa normal-normal aja kayak anak-anak pada umumnya gitu. Akhirnya kedua orang tua ini datanglah ke salah satu tetangganya yang katanya profesinya sebagai dukun. Karena mungkin mereka emang tinggalnya di desa, jadi mereka ya masih percaya banget sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau sakit apa-apa ke dukun. Akhirnya nih ketika si dukunnya, si Haryono tadi nih ya, ini ngebisikin kok kedua orang tuanya kalau anaknya mereka itu adalah titisan dari makhluk gaib yaitu genderuwo. Ini anaknya nih cakep nih, dibilang titisan genderuwo. Bagaimana ceritanya? Lah itu kedua orang tuanya dua-duanya iya aja lagi. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk bagaimana caranya mengusir si genderuwo dari tubuhnya Aisyah. Namanya ruwatan ya, kayak pengusiran setan gitu. Kalau di Islamnya mungkin ada yang namanya ruqyah. Nah, celakanya nih, ruwatan yang dilakukan sama si Haryono dan asistennya itu Budiono ini menggunakan metode yang cukup ekstrim. Karena ini metode yang mereka lakukan itu adalah dengan cara menenggelamkan si korban ke dalam bak mandi berulang kali. Jadi singkatnya, ini bocah si Aisyah ditenggelamin di bak mandi berkali-kali sama kedua orang ini. Jadi proses ruwatan itu dilakukan dalam 4 prosesi gengs, dimana prosesi pertama, 2, dan 3 ini dilakukan oleh si dukun tadi, si Haryono. Cuman di prosesi keempatnya nih, dimana si Haryono ini menyerahkan tanggung jawab kepada asistennya Budiono yang melakukan proses yang sama. Cuma gua nggak tahu, mungkin si Mas Budiono ini dia mungkin nenggelaminnya kelamaan, dan naasnya di prosesi keempat ini nyawa Aisyah akhirnya harus kandas di tangan si asisten dukun yaitu Budiono. Dan hal tersebut baru diketahui ketika si Budiono menenggelamkan Aisyah untuk beberapa kalinya, dan tiba-tiba udah kayak nggak ada berontaknya lagi nih, si Aisyah udah diem baik gitu kan. Ketika diangkat ini udah kaku dong badannya. Dimana sebenarnya waktu ruwatan yang pertama di bulan Desember tahun 2020 dan yang ruwatan keduanya itu di Januari 2021, itu sebenarnya kondisinya Aisyah ini udah kayak mungkin agak trauma kali ya sama air gitu, udah takut duluan sama kedua orang dukun ini gitu kan. Tapi masih dilanjutin terus karena bapaknya si Aisyah ini merasa dia khawatir kalau anaknya ini nggak diruat, katanya nanti gedenya takutnya jadi sampah masyarakat. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan akhirnya ruwatan ketiga dan ruwatan yang keempat juga dilakukan di bulan yang sama yaitu Januari 2021. Seperti yang tadi udah gua bilang, akhirnya di ruwatan yang keempat nyawanya De Aisyah ini udah nggak tertolong lagi. Waktu nenggelaminnya ini terlalu lama di dalam air sehingga akhirnya nggak tahan lagi mau bernafas. Dia mencoba bernafas, tersedaklah itu air ke dalam paru-parunya sehingga menyebabkan akhirnya Aisyah harus meninggal dunia pada Januari 2021. Setelah kejadian tersebut, kedua orang tuanya dia percaya banget sama kedua orang dukun yang mereka sewa ini untuk meruat si Aisyah. Jadi ketika Budiono pertama kali tahu kalau Aisyah ini meninggal, sebenarnya orang ini panik banget, cok. Tahu kalau Aisyah ini udah meninggal nih dan dia yang nenggelemin gitu kan. Dia berusaha untuk
nutupin kepanikannya dia dengan minta kedua orang tua ini memanggilkan si Haryono, dipanggil untuk ke rumahnya. Budiono tuh intinya minta supaya Haryono lihat kondisi si Aisyah saat itu ya kan. Begitu ngelihat sebenarnya juga si Haryono udah agak shock juga nih, wah mati nih gitu kan. Dia dengan stay coolnya gitu supaya nggak panik, atau mungkin dia juga takut kalau nanti akhirnya orang tua dari si Aisyah ini nuntut dia gitu kan. Dia kayak coba nenangin kedua orang tuanya dan dia bilang, ya udah Bu, sekarang udah mandiin aja nih, kita udah selesai prosesnya, mandiin nih anaknya, tidurin di kamarnya, tenang nanti saya hidupin lagi. Lu kata lu dajal bisa ngidupin orang lagi. Nah ini kan nyawa orang gengs ya, bukan saklar lampu yang lu bisa cetak-cetak nyala hidup. Nyala hidup apa bedanya nyala mati bego. Itulah yang menyebabkan akhirnya kondisinya Aisyah waktu ditemukan ini udah ada di dalam kamarnya selama 4 bulan, gengs. Ya mungkin dari sebagian lo ada yang nanya nih, kok bisa nggak ketahuan bang? Kok bisa nggak kecium sama tetangganya bang? Lu perlu tahu nih ya kondisi rumahnya Aisyah nih, gua kasih nih ya. Ini rumahnya kalau menurut kepolisian itu agak sedikit tertutup dan agak jauh juga jendela kamar si Aisyah dengan rumah tetangganya. Nggak dempetan lah ibaratnya mah ya. Dan ditambah lagi nih, kedua orang tuanya Aisyah ini juga diminta sama kedua dukunnya dia nih untuk kayak nebarin wewangian untuk nyamarin bau menyengat dari si jenazahnya Aisyah, geng. Si orang tuanya ini, terutama ibunya, disuruh untuk mengurusi jenazahnya Aisyah setiap hari, kayak dielapin, dimandiin gitu, gengs. Nggak jauh beda sama anak yang masih hidup. Dan hal ini dibuktikan dari temuan polisi yang menemukan cukup banyak botol-botol pewangi ruangan yang ada di dalam kamarnya Aisyah, dan juga dengan tempelan banyak tisu yang ada di jenazahnya Aisyah. Akhirnya jenazahnya Aisyah ini sampai nggak ketahuan 4 bulan. Sebenarnya kakeknya Aisyah ini udah curiga banget nih sama anaknya nih, karena sebelum kejadian ini sebenarnya si Aisyah sama keluarga ini sering main ke rumah kakeknya. Tempat tinggal mereka ya agak jauh sih sebenarnya bisa dibilang. Selama 4 bulan tersebut sebenarnya sang kakek tuh udah berkali-kali mau berkunjung ke rumahnya si Aisyah nih, mau nemuin cucunya gitu kan. Biasa dia kangen gitu, namanya kakek ke cucu kan ya. Cuman selalu dialangin sama Marsidi, ayahnya Aisyah, sama Suwartina juga nih, ibunya Aisyah gitu. Mereka tuh selalu bilang, udah Pak jangan kesini dulu Pak, soalnya belum selesai prosesi ruatannya. Udah Aisyah masih dalam pengobatan, jangan kesini dulu takutnya keganggu. Nih Aisyah lagi ngaji, Aisyah lagi nggak ada di rumah lah seolah-olah gitu loh. Dan kakeknya ya karena memang nggak tinggal dekat dengan mereka, percaya dong gitu kan. Dan keanehan makin terasa ketika salah satu budenya Aisyah nih dengan nama Suwartini mencoba menanyakan hal yang sama kepada si Marsidi dan kakaknya yaitu Suwartina kan. Ini Aisyah kemana kok nggak pernah kelihatan selama 4 bulan? Ini kan mau lebaran sebentar lagi nih, kita mau lebaran kok nggak pernah kelihatan gitu. Cuma dia selalu bilang ke saudaranya ini kalau anaknya Aisyah ini lagi nginep di rumah kakeknya. Yang mana si kakeknya juga kan tadi lagi nyariin cucunya ya. Akhirnya ketika si Suwartini ini, budenya Aisyah tadi ya, ngontak kakeknya nanyain kabarnya Aisyah, lah kakeknya bingung. Dan akhirnya kakeknya bilang kalau Aisyah ini udah kagak pernah main ke rumahnya dia sejak 4 bulan yang lalu. Terakhir bulan Januari 2021, gengs. Wah, makin curiga dong. Kok bisa kedua orang tuanya ini ngasih jawaban yang sangat aneh gitu. Dan akhirnya nih ya, di tanggal 16 tersebut lah pihak keluarga ini memutuskan untuk datang langsung ke rumahnya Marsidi dan Suwartina. Datang ke sana niatnya mau ketemu sama Aisyah, pengen memastikan, katanya lagi sakit kan ya. Orang sakit kan mau dijenguk namanya keluarga gitu kan. Tapi ketika mereka datang langsung geger, panik itu kedua orang tuanya, si Marsidi dan si Suwartina. Bingung mereka mau alasan apa nih, kakeknya ada, mau dibilang ke rumah kakeknya datang. Mau dibilang ke rumah budenya juga datang. Menghalang-halangi untuk mereka masuk ke dalam kamarnya Aisyah. Tapi yang namanya orang udah kadung curiga, akhirnya mereka memaksa untuk bisa masuk ke dalam kamarnya Aisyah dan melihat langsung apa sebenarnya yang mereka sembunyiin gitu kan. Dan benar aja ketika pintu kamarnya Aisyah ini dibuka, kagetlah, shock lah ngelihat jenazah seorang bocah 7 tahun dengan kondisi yang udah tinggal tulang sama kulitnya doang. Dan dari situ sontak langsung budenya si Aisyah ini lari ke rumah kepala desa Bejen dan dia melaporkan kejadian tersebut. Akhirnya geger lah itu satu desa, dimana kepala desanya juga langsung datang ke lokasi membawa staf yang bisa memastikan kondisi dari si anak tersebut, yaitu staf medis ya. Nah setelah dipastikan kondisinya Aisyah yang ternyata memang secara medis udah pasti meninggal gitu kan ya, akhirnya Kades Bejen ini datang ke Polsek Bejen. Dan dari laporan tersebut juga polisi akhirnya mengamankan kedua orang tuanya
dari si Aisyah. Setelah digali lebih lanjut baru diketahui adanya keterlibatan dari kedua dukun tersebut, yaitu Haryono dan juga Budiono. Dan menurut pengakuan dari kedua orang tuanya Aisyah nih, kenapa mereka menyimpan selama 4 bulan? Karena kedua dukun tadi menjanjikan akan menghidupkan kembali Aisyah. Cuman emang si dua dukun ini belum bisa memastikan untuk waktunya berapa lama yang mereka butuhkan untuk menghidupkan kembali si Aisyah tadi, gengs. Jadi benar-benar masih ditungguin lah, dan selama itu pula lah kedua orang tua ini percaya terus. Bahkan sampai pada saat polisi datang ke situ pun mau ngangkat tuh jenazahnya Aisyah ya, mau dikuburin secara layak gitu kan ya, itu masih tetap kekeh percaya banget kedua orang tuanya si Aisyah ini kalau Aisyah nanti suatu saat akan dihidupin lagi, gengs. Lo kebayangkan ya, saat si dukunnya ini dua diringkus nih, udah dalam kondisi keborgol, ini kedua orang tuanya masih percaya. Ini antara kurang edukasi atau juga ya mungkin depresi yang udah sangat tingkat dewa ini kalau menurut gua. Mereka mau nggak mau mempercayai omongan si dukun tadi untuk menyenangkan hati mereka, untuk menenangkan hati mereka ya. Padahal mungkin dalam hati kecil kedua orang tuanya si Aisyah, mereka tahu banget kalau Aisyah ini udah nggak mungkin hidup lagi, secara udah tinggal tulang sama kulit kan. Jadi nggak logis banget lah. Dan setelah diringkus akhirnya keempat tersangka ini, yaitu kedua orang tuanya dari si Aisyah dan juga kedua dukun yang melakukan praktek ruatan tadi, ini dituntut dengan sangat banyak pasal berlapis tentang perlindungan anak. Keempatnya bisa mendekam di penjara selama 15 tahun dan juga denda subsidiar sampai dengan 3 miliar rupiah. Dari literatur yang gue baca juga, katanya nih menurut pihak kepolisian, kedua orang tuanya dari si Aisyah juga akan menjalani tes kejiwaan. Dari beberapa literatur lainnya lagi ya, hukuman yang menanti dari kedua orang tuanya Aisyah lebih berat lagi. Dimana kedua dukun tadi bisa kena ancaman penjara 15 tahun dan denda 3 miliar, ini kedua orang tuanya lebih berat sepertiga dari hukuman tersebut. Ya artinya bisa jadi nanti kedua orang tua ini bisa mendekam selama 20 tahun penjara dan juga dendanya 4 miliar. Jadi nggak main-main nih, gengs ya. Lagi-lagi, geng, kalau memang dirasa anak ini udah sangat bener-bener bikin kita nggak sanggup nih, ya dibawa ke jalur yang bener gitu kan ya, kayak model psikolog anak mungkin. Kalau anak sakit badannya kenapa ada perkembangan tubuhnya yang nggak normal, jangan ke dukun, larinya ke dokter anak. Ini 2021, mohon maaf nih bunda, ayahanda ya kan, ya lu udahlah tinggalin lah yang kayak gini-gini ya, jauhin. Makanya kalau di agama gua mah ya, percaya sama dukun itu tingkatannya musyrik. Udah dosa paling besar itu, syirik gitu ya. Udah jangan deh ya yang begitu-gitu lagi ya. Ini jangan sampai ada yang kasus-kasus Aisyah lain nih. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video gue kali ini. Ya harapan gue tentunya besar lah ya, untuk supaya nggak terjadi lagi hal-hal serupa. Dan jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, ya kan ya. Gue mau ngucapin banyak makasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin subscribe guys, gratis. Gue udah cuap-cuap kayak begini, lu kagak mau subscribe juga, lu kebangetan lu guys ya. Gue kirim genderuwo ntar lu. Akhir kata, see you on the next video.